Bismillahirrahmanirrahim. Adik-adik yang berbahagia, hari ini kita membahas dua ya. Yang pertama kita akan bahas dinasti Muawiyah, dinasti Umayyah Andalusia, baru kemudian kita akan bahas dinasti Abbasiyah ya, di Baghdad. Jadi saya mau logikanya balik. Kenapa kemudian tidak di Baghdad dulu? Karena ini penting untuk sering sekali mahasiswa tidak bisa membedakan ada dua dinasti di sini. Seringkali ya, yaitu dinasti Umayyah Damaskus dan dinasti Umayyah Andalusia. Nah, kadang-kadang keselip-selip. Karena sebenarnya itu bisa disebut sebagai dua yang terpisah, tapi juga bisa dibuat satu. Ya. Itu. Jadi kita mulai dari awal ya. Pada masa Rasulullah kemarin kita sudah bahas tentang bagaimana Rasulullah telah berhasil meletakkan dasar-dasar peradaban. Gitu. Ibarat orang menanam itu, Rasulullah telah berhasil menanam benih-benih yang bagus, tinggal menunggu waktu saja itu benih itu bersemai. Nah, nanti persemaian itu puncaknya pada masa dinasti Abbasiyah dan dinasti Umayyah Andalusia. Nah, beberapa fondasi kemarin itu misalnya kecintaan terhadap ilmu telah dilakukan oleh Rasulullah, penataan ekonomi dilakukan oleh Rasulullah, bahkan dibutuhkan lembaga-lembaga sosial pengaman masyarakat seperti Baitul Mal yang kemudian mengumpulkan wakaf, khosrot dan lain-lain sebagainya untuk memastikan bahwa semua manusia itu sejahtera dalam masa kekuasaan Islam. Ada juga kemarin sudah kita bahas tentang pentingnya menggalang persatuan, karena bagaimanapun peradaban itu tidak bisa tumbuh dalam situasi pertikaian. Orang energinya hanya bertikai, tidak akan bisa membangun. Pasca Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, jadi tiba-tiba muncul banyak problem. Jadi kalau mau belajar bagaimana para orang-orang yang dekat ya, kekasih Rasulullah, orang-orang yang dekat sahabat Rasulullah itu mengantisipasi problem yang belakangan muncul yang tidak pernah ada pada masa Rasulullah, itu contoh terbaik itu dinasti Khulafaur Rasyidin. Sebenarnya harus dibahas secara khusus Khulafaur Rasyidin, tapi banyak yang tidak memungkinkan untuk kita kasih semuanya. Khulafaur Rasyidin itu contoh terbaik ketika kita menghadapi satu masalah di mana Rasulullah tidak bersama kita. Di zaman Rasulullah, semua masalah selesai di Rasulullah. Apapun bisa kita tanyakan kepada Rasulullah. Ada orang berkhianat, tanya Rasulullah. Ada orang munafik, tanya kepada Rasulullah. Bagaimana cara membangun peradaban bisa dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Bagaimana belajar ada Rasulullah. Nah, sekarang pasca Rasulullah muncul banyak problem. Problem yang pertama muncul adalah ternyata ajaran agama yang dibawa ke Rasulullah, meskipun memang pada kelompok inti para sahabat telah meresap mendaging menjadi pilihan utama kita berhijrah dari kejahilian kepada hidayah Islam, tetapi ada juga orang-orang yang masuk pada wilayah-wilayah Islam atau tunduk pada wilayah kekuasaan Rasulullah itu murni melihat Rasulullah sebagai seorang penguasa, bukan seorang nabi. Bahkan ada orang-orang tertentu yang menganggap bahwa justru mereka ingin belajar dari sukses story Rasulullah itu. Mereka tidak percaya bahwa Rasulullah adalah nabi, tapi mereka percaya bahwa dengan menggunakan isu keagamaan mampu menyatukan orang-orang Arab. Jadi mereka kemudian terinspirasi ini ingin melakukan hal yang serupa. Muncul orang-orang yang mengaku sebagai nabi palsu, karena bagi mereka dengan cara dia mengaku sebagai nabi, mereka berharap bisa mendapatkan kekuasaan seperti yang telah dimiliki Rasulullah.
Ada juga orang yang menganggap bahwa persoalan zakat itu murni persoalan politik. Masa Rasulullah tidak ada, ya sudah tidak ada kepatuhan membayar zakat. Dan itu kemudian sahabat Abu Bakar melakukan keputusan yang sangat tegas pada waktu itu. Ada berapa itu, kalau nggak salah 12 pasukan yang dikerahkan untuk menumpas orang-orang yang satu murtad, yang mengaku-ngaku sebagai nabi, yang menolak zakat, dan lain-lain sebagainya. Di sana kita belajar bahwa pada titik-titik tertentu seseorang bisa sangat sejuk, tapi pada titik yang membahayakan keagamaan bisa sangat keras, gitu ya. Sahabat Abu Bakar kan terkenal sebagai sahabat yang sejuk, tetapi pada titik tertentu ketika peradaban yang dibangun oleh Rasulullah hendak dihancurkan, atau Islam yang sudah disebarkan sedemikian rupanya diruntuhkan oleh orang-orang tertentu, sahabat Abu Bakar berpikir sangat baik. Problem yang kedua adalah di masa Rasulullah tidak pernah ada Quran ditulis dalam satu buku, itu belum ada. Jamul Quran masih terserak di mana-mana dan ada dalam ingatan sahabat. Di masa sahabat selesai, tapi kan problemnya nanti generasi berikutnya bagaimana? Maka setelah kemudian berdebat banyak, bahkan pada waktu itu sahabat Abu Bakar termasuk orang yang awalnya tidak menerima, karena itu tidak dilakukan oleh Rasulullah. Begitu juga Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit pernah mengatakan, seandainya aku ditimpa Gunung Uhud, aku lebih memilih ditimpa Gunung Uhud daripada melakukan sesuatu yang Rasulullah tidak kerjakan. Tetapi sahabat Umar memberikan keyakinan bahwa ini adalah sesuatu yang maslahah, dan ini bukan sesuatu yang kemudian menyelisih dari Rasulullah. Maka terjadilah yang namanya Jamul Quran. Jadi orang yang tidak suka, itulah bid'ah pertama barangkali. Jamul Quran, dikumpulkanlah Al-Quran, di mana Rasulullah belum mengumpulkan pada satu ini. Nanti pada masa Umar bin Khattab sistemnya ditata, ya, kemudian Islam mulai berhadapan dengan dua imperium besar, Romawi, Persia, dan akhirnya nanti kita bisa melihat bagaimana umat Islam berhasil menaklukkan imperium yang besar itu, ya. Tapi kemudian pada saat penaklukan, sahabat Umar mencontohkan bagaimana akhlak seorang Muslim yang tidak kemudian serta-merta menghancurkan pada pihak yang kalah. Konsep perdamaian itu muncul dalam penyerahan Baitul Maqdis misalnya. Umar tidak serta-merta menggunakan kuil yang dipakai oleh orang-orang Yahudi kemudian digunakan sholat, nanti akan diikuti oleh generasi berikutnya. Kalau kau menguasai satu wilayah, kemudian peribadatan mereka kamu hancurkan. Enggak, sahabat Umar tidak melakukan itu. Sahabat Umar menata sistemnya, menata Baitul Mal semakin rapi, manajemen keuangan semakin rapi, ada pembagian, ada laskar, ada ini dan lain-lain sebagainya, gitu ya. Semua ditata, bahkan orang-orang yang menyebar, ya, disebarkan para sahabat untuk berdakwah pun ditata oleh sahabat Umar. Pendidikan juga ditata oleh sahabat Umar, gitu. Dipastikan ada masjid-masjid di mana para sahabat di sana itu untuk menjelaskan tentang persoalan-persoalan keagamaan. Nah, sahabat Umar juga mengantisipasi ketika wilayah Islam makmur, di wilayah-wilayah tertentu itu sangat makmur, banyak orang di kota Madinah berambisi untuk ke sana untuk mendapatkan kemakmuran. Dan itu ada beberapa sahabat yang memang dilarang oleh sahabat Umar untuk pergi ke sana. Sahabat Utsman, di masa sahabat Utsman ada problem lagi. Ketika dalam sebuah peperangan menghadapi musuh, di mana ternyata di musuh itu umat Islam kan disatukan dari wilayah-wilayah yang berbeda-beda. Di wilayah-wilayah itu mereka setiap hari diajar oleh para sahabat yang berbeda-beda pula. Dan Rasulullah memberikan pelajaran kepada para sahabat, ternyata satu dengan yang lain itu tidak sama, gitu. Lalu di camp peperangan itu tiba-tiba salah satu sahabat, misalnya salah satu umat Islam itu membaca, gitu ya, membaca Quran, ternyata kok Quran bacaannya tidak sama dengan yang diajarkan gurunya. Ada orang mendengar yang temannya gitu baca nggak sama, akhirnya bertikai itu, saling mengkafirkan, saling mengatakan penistaan keagamaan. Mereka berpikir bahwa bacaan Al-Quran pasti seperti yang diajarkan guru mereka, kok ini ada bacaan yang lain, gitu. Berita itu sampai ke sahabat Utsman itu sebagai seorang pemimpin melakukan istihad juga. Di antara istihadnya adalah sahabat Utsman itu mengkodifikasi, ya, merapikan itu bacaan, standarisasi yang dikenal dengan mushaf Utsmani, gitu ya. Semuanya dirapikan, disamakan. Ini juga bagian dari istihad. Kemudian kalau kita lihat masuk ke periode berikutnya disebut dengan dinasti Umayyah. Yang menggagas adalah
Muawiyah bin Abi Sufyan. Muawiyah bin Abi Sufyan itu pada masa Abu Bakar, Umar itu sudah menjadi gubernur yang sangat berkuasa di Syria. Sehingga kekuasaannya luar biasa. Lalu singkat kata, kemudian Muawiyah menduduki kekuasaan. Ternyata Muawiyah itu tidak mengikuti langkah sahabat-sahabat sebelumnya dalam memindahkan kekuasaan. Dia kemudian mengembalikan tradisi yang mendahulu, di mana kekuasaan diwariskan dari satu turun temurun ya, dari ayah ke anak, dari anak ke cucu, dari cucu ke buyut dan lain-lain sebagainya. Maka dikenal dengan Daulah Umayyah ya. Daulah itu kekuasaan di mana isinya adalah orang-orang dari keturunan dinasti Umayyah. Nah, pada masa dinasti ini kemudian Islam mengalami perluasan lebih luas lagi. Luas lagi sampai ke Bukhara, sampai ke Samarkand, sampai ke Tunisia, sampai ke Afrika, bahkan nanti di masa Khalifah Walid bin Malik sampai ke kota Spanyol. Nah, inilah awal mula nanti yang akan menjadi sejarah kenapa dinasti Umayyah nanti akan berlanjut di Spanyol, di Andalusia. Itu tempat yang baratnya barat gitu ya. Setelah Maroko baru kemudian ke Spanyol gitu. Nah, sumbangan dinasti Umayyah di Damaskus yang perkedudukan pusatnya di Damaskus selama 90 tahun diantaranya adalah persoalan bahasa. Bahasa Arab itu tersosialisasikan sedemikian rupa. Memang ada rasa kekaguman, ada orang-orang dinasti Umayyah itu merasa ras Arab adalah bangsa unggul, itu ada juga gitu. Sehingga ketika wilayah-wilayah baru ditaklukkan, meskipun mereka setiap hari tidak menggunakan bahasa Arab, kemudian dipaksa mereka kemudian administrasinya menggunakan bahasa Arab. Di masa itulah kemudian tersosialisasi bahasa Arab hampir ke penjuru dunia gitu ya. Di penjuru dunia. Tapi memang tidak bisa dinafikan bahwa sebagai seorang Muslim kita tidak bisa lepas dari bahasa Arab karena sumber referensi utama kita berbahasa Arab. Wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad untuk kita, Al-Quran itu menggunakan bahasa Arab, Rasulullah sendiri hadis-hadisnya menggunakan bahasa Arab. Nah, pengistimewaan orang Arab terhadap orang yang lain, ada pembelahan istilah yang dimunculkan dinasti Umayyah, ada kaum Mawali dan macam-macam, ternyata tidak membuat nyaman orang-orang itu. Dan di sisi yang lain kemudian ada juga dari golongan-golongan Arab zaman itu kan memang sebelum Rasulullah itu kan orang kesukuan-kesukuan. Muncul mulai gelisah tidak terima lu. Kenapa pasca Rasulullah justru kalau dinasti kok dinasti Umayyah yang keturunannya Umayyah gitu ya. Bukan ke Hasyim ya. Kenapa tidak ke Rasulullah? Kalau yang lebih berat berarti ke Rasulullah kalau ngomong keturunan-keturunan dong. Maka kelompok-kelompok Ali bersinergi dengan Abbas, ditarik ke pamannya Rasulullah, Ibnu Abbas. Lalu kemudian diam-diam mereka melakukan kudeta dan kemudian berhasil tahun 750 kalau nggak salah itu ya. Dinasti Umayyah dinasti Umayyah di Damaskus itu dihancurkan oleh Baghdad dan sebagai simbol berdirilah satu kerajaan namanya dinasti Abbasiyah yang notabene adalah keturunan dari Ibnu Abbas. Jadi gitu. Jadi lamanya berapa? Lamanya 661 sampai 750, sekitar 90 tahun. Lamanya dinasti Umayyah ini yang ada di Damaskus. Nah, kita kemudian lihat apa yang terjadi. Di zaman itu ketika kekuasaan dinasti Umayyah berhasil dirontokkan, namanya perang itu ya, mengantisipasi tidak munculnya lagi anak cucu yang berbalik dendam, memang keputusan Abu Abbas As-Safawa waktu itu sangat kejam gitu ya. Seluruh wongso atau terah keturunan Umayyah harus dihabisi. Nah, sekarang kita setback. Itu kan 750. 40 tahun sebelumnya, sekitar 711, seperti yang saya bilang tadi, pada masa dinasti Umayyah di Damaskus itu ada seorang raja namanya Walid bin Malik.
melakukan perluasan wilayah, menugaskan salah satu panglimanya nanti yang terkenal adalah Tharik bin Ziyad, gitu ya, memasuki satu wilayah baru di mana wilayah Andalusia. Jadi setelah itu dikuasai, wilayah Andalusia itu resmi menjadi bagian dari wilayah dinasti Umayyah di Damaskus, masuk ke provinsinya berarti, atau kelompok bagian kecil gitu ya. Nah, sekarang selama 40 tahun berarti itu kan berada di wilayah dinasti Umayyah di Damaskus. Sekarang problemnya adalah tahun 750 Baghdad itu menyerang dinasti Abbasiyah menyerang dinasti Umayyah di Damaskus. Dinasti Umayyah Damaskus runtuh. Nggak ada lagi. Ada satu orang namanya Abdurrahman, dia berhasil melarikan diri terus sembunyi jalan dalam perjalanan yang panjang sekali sampailah dia ke Andalusia. Yang Andalusia itu adalah wilayahnya dia sendiri. Sekarang pusat kekuasaannya sekarang dia tidak ada, dia adalah pangeran yang datang ke wilayahnya sendiri. Nah, disitulah kemudian awal dia kemudian mengkrit lagi dinasti Umayyah tapi di Andalusia. Jadi bisa disebut sebagai kelanjutan gitu ya. Bisa disebut sebagai terpisah, ini dinasti Umayyah sendiri dengan. Nah, oke, saya tidak akan ini cerita ini panjang sekali ya, cerita tentang peperangan itu tidak perlu, waktunya terbatas itu ya. Andalusia itu petanya kayak apa, Anda bisa cek di Google, di internet. Maka di sini kita akan lihat bahwa dinasti Umayyah di Andalusia ada beberapa fase nanti seperti dinasti Abbasiyah. Fase pertama misalnya fase tadi ya, ketika habis ditaklukkan, dia berada di wilayah kekuasaan dinasti Umayyah di Damaskus. Maka di situ itu hanya penguasa-penguasa lokal. Lalu tahun 755, berarti 5 tahun setelah dinasti Umayyah di Damaskus runtuh, namanya Abdurrahman Dakhel di situ, dia mulai memimpin. Ya. Dia menyebut dirinya sebagai amir sebenarnya di sini ya. Lalu ada masa menyebut, ya sudah, sekarang jangan amir dah. Karena waktu awal ini amir, karena mengakui bahwa khalifah masih satu yang di Abbasiyah. Nanti pada periode berikutnya, mereka menegaskan dirinya sendiri, sudah, mereka kekhilafahan sendiri. Pada periode keempat, baru kemudian pecah-pecah itu ya, 1031 sampai 1086, kekuasaan mereka itu terpecah-pecah, dikenal dengan mulukut tawaif, artinya negara itu menjadi negara kecil-kecil ya di Andalusia. Nah, bahkan sampai 30 negara. Baru kemudian dikuasai oleh namanya Bani Ahmar. Bani Ahmar itu nanti sampai 248 dikuasai oleh dinasti Muwahhidun, Murabbitun dan Muwahhidun. Jadi tadi dinasti Muwahhidun dulu, baru Murabbitun dulu, baru Muwahhidun. Nah, ini saya tidak akan sebut gimana yang gubernur-gubernur. Ini masih pada dinasti Umayyah, masih menyatu dengan dinasti Umayyah di Damaskus. Kita lihat langsung ke periode 755, yaitu Abdurrahman Ad-Dakhil tadi, pangeran yang berhasil lolos dari pembunuhan ketika dinasti Umayyah diruntuhkan. Ya. Mereka kemudian lari, dia masuk ke daerah Andalusia, di mana di daerah Andalusia ini sedang terjadi konflik juga antar penguasa lokal. Maka kemudian Abdurrahman dengan kekuatannya menertibkan itu, sehingga dia menjadi, maka dikenal dengan Abdurrahman Ad-Dakhil, jadi yang masuk ke wilayah Spanyol. Jadi Abdurrahman Ad-Dakhil menjadi amir di Cordoba 755. Lalu pada awalnya dia menguasai kegubernuran, ya, gubernur dulu di Cordoba 755 gitu ya. Tapi gubernur wilayahnya siapa? Wilayah pusatnya sudah hancur. Karena wilayahnya hancur, maka dia putuskan, udah saya jadi amir saja. Dia masih belum berani mengatakan saya khalifah, tapi amir, tapi yang independen. Yang punya musuh besar namanya Charlie Mackay. Dan dia mulai menggagas pembangunan di sana. Apa yang dilakukan oleh Abdurrahman Ad-Dakhil? Banyak hal sumbangan dia, misalnya dia sudah mendirikan pabrik senjata, membangun armada laut, membagi militer. Jadi uang itu dibagi, anggaran negara dibagi, anggaran negara untuk militer zaman dulu yang paling fundamental militer gitu. Karena suatu waktu kok bisa diserang oleh musuh gitu.
Maka seberapa kau makmur, tapi kau diserang musuh kan hancur juga. Militer kepentingan umum baru cadangan. Membangun Masjid Cordoba 80.000 dinar emas. Lalu karena dia sangat rindu dengan kampung halamannya, dia membuat satu taman yang taman itu persis seperti kampung halamannya di Timur Tengah. Ini padahal dia di Spanyol gitu ya. Nama yang tamannya adalah Taman Rofasa. Itu Abdurrahman Ad-Dakhil seorang raja yang patut diteladani, dia gagah berani ya, dan dia bijaksana. Misalnya dia adalah raja yang pemaaf. Suatu saat dia melawan Yusuf Al-Fihri gitu ya. Al-Fihri itu sudah runtuh, sudah kalah, lari itu. Ada anak buahnya yang berambisi, bunuh aja mumpung dia kalah gitu. Kata dia mengatakan gini, jangan kalian habisi musuh yang masih kalian harapkan persahabatannya. Biar dia hidup. Barangkali satu kelak dia akan menjadi bersahabat dengan kita. Dia tidak langsung serta mentahus kekuasaan. Sebagai seorang raja, dia sangat memperhatikan harga diri, muruah anak buahnya. Pernah ada orang yang kemudian datang meminta bantuan dia di depan umum. Dia berbisik, dia panggil orang itu, dia omongin secara berbisik. Dia bilang, jika engkau mengalami kesusahan kepada aku, jangan kau sampaikan di depan umum. Kasihan kamu. Kamu tidak punya martabat. Gitu ya. Sampaikanlah dengan surat sehingga orang tidak tahu bahwa kamu sedang susah gitu. Dan mohonlah kepada Tuhanmu. Jadi ada pesan-pesan keimanan di situ ya. Nah, biarkan nanti akan saya bantu gitu. Abdurrahman. Jadi Abdurrahman. Pengganti Abdurrahman adalah Hisam ibnu Abdurrahman 788 796. Jadi berbarengan ini. Jadi nanti Baghdad berdiri, ini berdiri juga. Dua-duanya itu saling bersaing. Dua-duanya itu sangat mencintai ilmu pengetahuan. Dua-duanya menjadi simbol kemajuan peradaban Islam. Hisam ibnu Abdurrahman itu ya putranya Abdurrahman Ad-Dakhil. Dia itu adalah penguasa yang adil, murah hati, baik terhadap para pengemis, dan dia adalah seorang raja yang alim. Jadi tidak hanya seorang raja, betul-betul orang yang alim. Mencintai ilmu, mencintai ulama, ya, dan dia yang memiliki pengaruh besar persebaran bahasa Arab di Andalusia. Nah, kita geser sedikit ya. Ada yang unik dalam peradaban Islam adalah kesungguhan kesungguhan umat Islam dimanapun berada, kecintaan umat Islam dimanapun berada terhadap bahasa Arab. Jadi ini perhatian karena sekarang ini ada tren juga anti Arab ya. Nggak boleh gitu juga. Ulama-ulama kita tidak mengajarkan begitu. Kiai-kiai kita di pesantren tidak mengajarkan itu. Jadi bahasa Arab bagaimanapun suka tidak suka, dia adalah bagian dari agama ini. Karena bahasa Arab itu pintu menuju kau pemahaman terhadap Al-Quran. Para ulama-ulama dahulu itu luar biasa. Nah, seperti tadi dinasti Umayyah di Damaskus itu sudah mempopulerkan bahasa Arab. Sehingga bahasa Arab akhirnya kemudian tidak hanya dimiliki oleh orang Arab saja, tapi seluruh wilayah umat Islam, mereka merasa bahwa bahasa Arab adalah bahasa pemersatu, bahasa utama, bahasa agama gitu. Nah, kita kemudian Allah menunjukkan kuasanya menjadikan bahasa Arab betul-betul menjadi bahasa dunia. Buktinya apa? Keahlian tentang bahasa Arab ternyata tidak didominasi oleh orang Arab. Anda bisa lihat misalnya contoh gitu ya. Ada seorang ahli tafsir yang fenomenal ya. Tafsirnya namanya Tafsir Al-Kasyaf. Itu pengarangnya namanya Imam Jamakhsyari. Imam Jamakhsyari itu kan bukan orang Arab. Orang daerah Persia gitu kalau nggak salah. Jadi tafsir itu tafsir yang membedah Al-Quran dari sisi balaghah Arabnya. Dan itu kitab tafsir yang sampai sekarang itu menjadi rujukan dari ulama manapun, dari aliran apapun, karena saking dahsyatnya tafsir itu. Nanti kita melihat orang seperti Abu Hayyan Al-Andalus, berarti orang Andalusia, gitu ya, mengarang kitab namanya Bahrul Muhit, sama dengan Jamakhsyari, orang Spanyol mengarang kitab Bahrul Muhit, tafsir yang perspektif ilmu balaghah, melihat sastra Arabnya. Ada lagi yang menjadi rujukan kita, tentu masyhur sekali, Sason Haji itu di daerah Maroko. Maroko itu bahasa hari-harinya adalah bahasa Berber. Gitu. Maroko itu sebelahan dengan Spanyol. Gitu. Tapi yang satu benua Afrika, yang satu Eropa. Gitu.
jaraknya dipisah oleh selat, namanya selat Gibraltar tadi yang kita. Ada lagi di Andalusia ada seorang yang ahli tata bahasa Arab, namanya Alfiah Ibnu Malik. Sekarang itu rujukan orang-orang itu kalau belajar bahasa Arab itu kalau nggak Jurumiyah itu karangannya orang Maroko, atau Alfiah karangannya orang Spanyol. Nah, itu luar biasa. Nah, ini di Spanyol itu pada masa Hisam Ibnu Abdurrahman bahasa Arab itu tersebar sedemikian rupa ya. Nah, zaman sana penyebaran dia juga berjasa menyebarkan madhab Maliki. Jadi ada ulama dulu, saya lupa ya. Kalau nggak salah Ibnu Lais, kalau nggak salah. Al-Laisi. Al-Lais itu berguru orang Spanyol, dia menempuh perjalanan yang jauh berguru kepada Imam Malik di kota Madinah. Itu ada di keterangan di buku Athaur Rahman Daulah Andalusia. Suatu ketika Imam Malik mengajar itu, tiba-tiba melintas gajah. Zaman itu mungkin pengajian di ruang terbuka sehingga kelihatan gajah. Santri-santri spontan itu berlari semuanya mengejar gajah itu. Hanya tinggal satu orang namanya Al-Laisi tadi. Bersama gurunya Imam Malik. Lalu Imam Malik bertanya, "Wahai Ananda, itu kawan-kawanmu ngelihat gajah karena jarang sekali gajah melintas gitu ya. Itu kok ngelihat gajah senangnya bukan main pada lari, kok kamu nggak ke sana?" Al-Lais mengatakan, "Wahai guru, saya jauh-jauh menempuh perjalanan yang sangat jauh dari Andalusia ke sini untuk melihat kau, bukan melihat gajah gitu. Bagi saya gajah tidak ada istimewanya, engkaulah yang istimewa." Nah, itu barangkali ya kalau dipikir-pikir itulah kenapa sampai sekarang itu di daerah Spanyol, di daerah Maroko itu. Saya pernah juga kunjung ke sana di Maroko itu. Di Maroko itu madhabnya mengikuti Imam Malik. Nah, itu ya. Hisam Ibnu Abdurrahman membangun jembatan Cordoba, merampungkan masjid besar. Jadi, perhatian para khalifah dulu itu satu akses publik, yang kedua itu pasti masjid. Ya, masjid sebagai simbol kemegahan peradaban. Lalu hakam ya. Ini beda, hakam ini agak nakal. Jadi selalu saja dalam sebuah rentetan anak turun dalam peradaban itu ya siklus ada raja yang nggak benar itu ada juga. Jangan pernah bermimpi jalan itu selalu mulus, pasti ada genjulan-genjulannya gitu. Hakam Ibnu Hisam itu mewarisi kepemimpinan ayahnya. Tapi ya kejam, suka huru-hara, biasa minum khamr, juga pesta dan berburu hobinya gitu. Dia termasuk orang yang tidak suka ulama. Bahkan ia dibenci oleh rakyatnya. Saking-sakingnya dia mendirikan pagar, menggali parit yang mengelilingi istananya demi melindungi dari serangan rakyat. Dia khawatir juga, dia sadar diri bahwa dia tuh raja yang tidak disukai, kebijakannya tidak populer. Jadi dia memencil gitu ya. Namun begitu ada jasanya juga. Salah satu jasanya adalah dia menata tentara yang teratur dan mengumpulkan banyak senjata. Dan Hakam Ibnu Hisham ini berkuasa selama 26 tahun. Penggantinya adalah Muhammad Ibnu Abdurrahman Al-Ausad. Ya. Setelah Hakam, Abdurrahman dulu dong. Abdurrahman Al-Ausad. Ya. Nah ini bagus kayak Abdurrahman Al-Ausad itu orangnya pemurah, adil, mencintai ulama. Ya, dia biasa memimpin sholat gitu ya. Masukkan kitab-kitab ulama salaf ke Andalusia. Jadi dia itu yang membawa kitab-kitab salaf ke daerah Andalusia, dan dia punya visi mensentralkan pemerintahan, membentuk sekretariat yang terdiri dari kalangan pedagang, klien, dan monopoli pasar-pasar perkotaan. Jadi dia menata kota itu ya. Dan dia menjadikan Cordoba sebagai Baghdad kedua. Ada usaha ambisius dia mendirikan Abdurrahman Al-Ausad, kemudian Muhammad bin Abdurrahman Al-Ausad, Abdurrahman tengah, jadi Abdurrahman itu sampai 3. Dikenal sebagai penguasa yang adil dan bijaksana. Dia adalah tokoh pendidikan dan cinta ilmu ya. Meskipun begitu terjadi banyak pemberontakan di masa itu.
baru kemudian Munzir, ya Munzir ini ada Khalifah Munzir bin Muhammad. Kita lanjut, tidak begitu Abdullah, kita lanjut, baru kemudian nanti gelegarnya itu di sini ya. Ketika kemudian dengan tegas wilayah Andalusia mengatakan saya kekhalifahan. Ini di sini ya. Di masa Abdurrahman An-Nasir ya. Abdurrahman Nasir itu. Inilah puncak dari kemegahan peradaban Islam pada waktu itu, di mana ilmu pengetahuan sangat diperhatikan, banyak para khalifah memiliki perpustakaan, lembaga penelitian didirikan, universitas juga didirikan, termasuk Universitas Cordoba ya, didirikan tahun 1912. Jadi bisa disebut universitas pertama di dunia Islam itu ada di Maroko, itu Korowain University, gitu ya. Yang kedua di sini di Universitas Cordoba, baru nanti di Al Azhar ya. Al Azhar itu waktu itu menjadi tempat kaderisasi ulama-ulama Syiah, sampai kemudian dikuasai oleh Salahuddin Al Ayyubi, dipindah menjadi tempat kaderisasi pemikiran Sunni. Abdurrahman An-Nasir dikenal sebagai orang yang pertama kali mendeklir dirinya khalifah. Setelah malu-malu, akhirnya itu dikenal dengan An-Nasir lidinillah. Nah, banyak cerita-cerita kedelanan sang khalifah ini. Salah satunya adalah pernah suatu ketika kota Andalusia dilanda paceklik ya. Kota Andalusia juga dilanda paceklik. Kemudian raja memerintahkan untuk mencari ulama yang paling khas zaman itu, namanya Munzir bin Said, untuk memimpin sholat istisqa. Saat itu Munzir bertanya kepada orang-orang, "Lah, aku suruh mimpin istisqa ini, rajamu di mana? Rajamu ngapain?" Orang-orang menjawab, "Kami belum pernah melihat beliau sholat sekhusyuk ini, beliau menyendiri. Jadi rajaku sedang menyesali doa dosa-dosanya, dia menyendiri dan menangis. Dia bilang, 'Ya Allah, ini aku hambamu, berada dalam kuasamu, apakah engkau ingin menghukum rakyatku karena dosaku?' Jadi dia mengaku itu. Mendengar itu Munzir gembira. Dia bilang begini, dia bilang, udah, kalau itu yang terjadi sebenarnya aku nggak perlu berdoa juga, sebentar lagi juga akan hujan turun." Gitu. Nggak bisa, kata dia, jika penguasa bumi telah khusyuk, penguasa langit akan merahmati. Kalau ya, istisqa itu seperti orang seperti masa-masa paceklik, masa-masa susah itu orang kemudian harus menyesali dosa-dosanya. Baru kemudian dilanjut Abdurrahman Hakam II. Abdurrahman Hakam II itu kecintaannya ini sama dengan hubungan kayak Harun ar-Rasyid dan Al-Ma'mun. Dua-duanya bapak sama anak mencintai ilmu ini. Abdurrahman Hakam II mencintai ilmu, bahkan mengumpulkan buku lebih dari 400.000 buku dalam perpustakaan negara di Cordoba, gitu. Sehingga orang-orang banyak berdatangan ke sana. Begitu. Kita tidak akan membaca satu persatu, itu banyak sekali. Baru nanti pecah-pecah, Mulukut Tawaif, baru kemudian dikuasai dinasti Murabitun, selanjutnya dinasti Muwahhidun, baru kemudian tahun 1492 nanti akan terjadi tragedi di mana dinasti Andalusia dihancurkan oleh penguasa Kristen. Teman-teman yang berbahagia, kita mau melihat seperti apa kemajuan peradaban di Andalusia. Tadi juga sudah disinggung oleh teman-teman kalian. Kemajuan itu bisa dilihat dari apa? Dari fisik bangunan kotanya. Banyak kota-kota indah didirikan pada waktu itu. Ada Az-Zahra, ada Al-Qasr, Al-Kabir, ada Rusafat, ini Alhambra. Ini bangunan yang masih sisa sampai sekarang itu kayak gini indahnya itu. Ini peninggalan raja-raja Yaman dahulu. Masjid Jami' Cordoba gitu ya, indah. Istana Rufasat, cuma Istana Rufasat ini yang agak sudah mulai ini ya. Perkembangan ekonomi di masa itu terkenal dengan apa? Teknologi irigasi ya. Orang-orang Arab yang datang ke Spanyol itu punya jiwa semangat yang ulet di mengolah pertanian. Mereka senang sekali karena selama ini mereka hidup di gurun pasir, kemudian di wilayah yang bagus sekali ya. Menghasilkan banyak produk ya, termasuk delima, pohon ara, buah kurma, tebu, pisang, kapas, sutra, apel, itu yang diperdagangkan menjadi pemasukan mereka ya. Banyak sekali pegunungan-pegunungan di sana. Nah, bagaimana perkembangan intelektual? Islam telah mencapai kejayaan di sana, banyak sekali kontribusi bagi kebudayaan Barat. Jadi kita tahu bahwa pada masa itu ada Baghdad,
ada Andalus. Nah, Andalus ini ya, gitu apa namanya? Dua-duanya kan bareng. Kalau Andalus itu berada di Eropa sehingga dia bersinggungan langsung dengan orang-orang Eropa. Sementara Baghdad di timur. Jadi yang sangat berpengaruh peradaban keilmuan itu justru di Spanyol itu. Banyak orang-orang Arab, orang-orang Barat yang kemudian terkagum-kagum dengan penemuan-penemuan di Andalusia sehingga mereka berguru di sana. Berguru sekarang. Nah, kita coba lihat ilmuwan-ilmuwan yang ada pada waktu itu ya. Ilmuwan-ilmuwan pada waktu itu nanti kita bisa melihat kemajuannya itu dilihat dari banyaknya para ilmuwan di masa Andalusia. Karena ilmuwan itu ya karena rajanya itu memang apa namanya rajanya sangat apresiat terhadap ilmu pengetahuan sehingga ilmu pengetahuan melimpah di zaman itu melahirkan banyak tokoh-tokoh. Salah satu tokoh yang masyhur di masa itu namanya Ibnu Hazm. Tadi betul, jadi hancurnya kekuasaan, misalnya dari kekuasaan yang maju sampai ke Muluk Taif kecil-kecil, tidak kemudian menjadi jaminan bahwa tidak tumbuhnya intelektualitas. Dalam keadaan yang rusak itu ternyata intelektual masih tumbuh. Seperti ini misalnya Ibnu Hazm. Ibnu Hazm itu 994 sampai 1064. Dia hidup di masa ketika hancur itu ya, sudah mulai surut itu di ketika daerah Andalusia terpecah-pecah menjadi 30 kekuasaan. Dikenal dengan Mulukut Taif gitu ya. Ibnu Hazm itu ulama multitalenta. Dia menguasai banyak bidang, dia ahli tafsir, ahli hadis, fikih, sejarawan, sastra, pakar perbandingan agama, bahkan pakar cinta. Itu yang unik dari Ibnu Hazm. Dia itu kan pengikut madhab fikih Adh-Dhahiri. Dia termasuk imam besarnya gitu ya. Lalu dia kemudian juga bikin banyak buku-buku tentang ini Al-Fasl fil Milal wal wan Nihal ya, itu kitab perbandingan agama. Ada juga kemudian kitab cinta ya, kitab cinta kamus cinta. Ibnu Hazm itu menyelidiki orang-orang, gejala orang-orang jatuh cinta yang sebentar, jatuh cinta yang lama. Nah, jadi itu ya mau lihat apa adik? Iya. Jadi itu karangannya Taukul Hamama, itu sudah diterjemahkan bahasa Indonesia, itu bagus. Kamus tentang cinta. Ada lagi Abu Abdullah Jamaluddin Muhammad bin Abdullah bin Malik, pakar nahwu ya, Ibnu Malik ya, pengarang Alfiyah Ibnu Malik tadi sudah saya singgung tadi itu di sana. Ada lagi Al-Faradi, seorang faqih hafid yang menguasai ilmu rijalul hadis, pakar ini. Ada Ibnu Zarqun, ahli hadis, dia menghimpun Jami' Kabir Tarmizi. Ada Ibnu Al-Qurtubi, pakar qiraah. Ibnu Qurtubi sendiri apa sama ya? Kayaknya sama ini. Ini Imam Al-Qurtubi. Qurtubi itu namanya Cordoba, punya tafsir namanya Tafsir Qurtubi. Ada Ibnu Rus ya, ada Abu Abdullah bin Yusuf bin Ali bin Yusuf Al-Hayyan tadi yang saya jelaskan, mengarang kitab Bahrul Muhit. Lalu Imam Asy-Syatibi. Asy-Syatibi ini luar biasa, dia adalah imam di daerah Andalusia. Beliau itu tunanetra. Ini saya temu di mana saya lupa itu. Saya temu data ini, ahli qiraah, pakar bahasa. Jadi orang-orang itu ya kayak kalau kita temu guru-guru kita di pesantren itu yang baca Quran itu orang kan pada ngantri semuanya. Satu. Padahal beliau itu tunanetra, nggak ngeliat apa. Jadi di suatu ketika beliau ngajar itu ada murid-murid biasa kan berebut urutan ya. Urutan untuk membaca duluan gitu ya. Terus beliau menunjuk yang datang, ayo baca Quran. Baca Quran. Nah, suatu hari ada murid yang sangat semangat datang di sop yang paling pertama. Tapi Imam Syatibi tidak menyuruh murid itu gitu. Yang disuruh yang lain, lama sekali nggak disuruh. Terus sang murid itu berpikir, apa dosa saya sehingga saya kok tidak disuruh baca-baca Quran lama sekali. Sampai dia sadar baru bahwa murid itu sadar semalam itu apa namanya, dia kondisi jinabat ya, dia mimpi basah, dia lupa belum mandi saking semangatnya.
Tapi uniknya Imam Syatibi meskipun tunanetra tahu gitu ya, kalau ini nggak boleh baca Quran gitu ya. Terus ada Abu Bakar Az-Zabidi, pakar ilmu nahwu, seorang sejarawan, menguasai i'rab ma'ani, ilmu biografi, mengarang al-abniyat fin nahwi atau baqah nahwi dan lain-lain sebagainya. Terus Ibnu Qutiyah, ahli bahasa Arab, faqih. Jadi ini ulama-ulama di antaranya yang saya kumpulkan adalah ulama-ulama besar di Andalusia. Nah, di wilayah yang lain, misalnya ada Al-Majridi, dia itu adalah pakar astronomi. Az-Zarqali, ya, begitu juga Ibnu Aflah, ada Al-Bitruji, itu ya pakar-pakar astronomi. Terus ada Al-Majridi, pakar matematika. Nah, Ibnu Juljul, biasanya nyebutnya Ibnu Juljul, seorang dokter, itu kedokteran itu ada Ibnu Juljul 978, Az-Zahrawi, guru ilmu bedah gitu ya. Ibnu Wafiq, ahli obat-obatan, Ibnu Zuhr, dokter istana. Ada ahli psikologi juga Ibnu Jujul, ada Said Andalusi, murid Ibnu Hazm, orang yang pertama menjelaskan tabiat manusia. Ahli botani ada Abu Al-Abbas An-Nabati, ada Ibnu Baitar, itu masyhur sekali. Ilmu bumi ada Abu Ubaid bin Abdul Aziz Al-Bakri. Ada Al-Idrisi. Al-Idrisi itulah yang bikin geografi ya, global gitu ya, peta. Ada Al-Manzin. Nah, sejarawan ada banyak sekali di situ, ada Zubair, Ibnu Khatib, Ibnu Qutayyah, Ibnu Hazan, dan lain sebagainya. Sastrawan Ibnu Zubair. Musik itu Zirzab. Zirzab ini ahli musik, pakar mode. Awalnya dia terkenal di daerah Baghdad, lalu kemudian dia di Baghdad, tapi kemudian dicemburi orang, akhirnya dia memutuskan pindah ke Andalusia dan menjadi pakar ya. Jadi saya ingat itu ya, orang yang berpintar itu semuanya adalah kampung halamannya. Orang yang berbakat itu semuanya menjadi kampung halamannya. Di mana saja kau akan akrab disambut orang, seolah-olah kau berada di kampungmu sendiri. Itulah orang yang pintar, yang di mana keberadaannya dia dihargai. Zirzab mungkin sudah tidak diterima di Baghdad, tapi kemudian menjadi orang yang sangat dipuja-puja di Andalus. Tapi orang bodoh di mana-mana menjadi terasing, di rumahnya sendiri, di kampungnya aja terasing. Dia tidak seperti ada, tapi tidak dianggap ada. Ada acara apa-apa, dia tidak dilibatkan. Lalu ada Ibnu Firnas, dia pakar musik, tapi juga adalah orang yang pertama pakar pesawat terbang. Nah, dalam filsafat berkembang banyak, tadi sudah disebut Ibnu Bajjah. Ini ada terjemahan itu, At-Tadbir Al-Mutawahhid, itu ada terjemahannya, warnanya hijau. Udah. Terus Ibnu Tufail ini muridnya Ibnu Bajjah. Ya. Ibnu Tufail mengarang kitab karangannya Hayy bin Yaqdhan. Novel tapi filosofis, jadi novel filsafat itu. Dan judulnya aja filosofis itu, kalau Anda ngeh itu. Hayy itu kan hidup, Yaqdhan itu sadar. Gitu. Orang hidup anaknya orang sadar. Maksudnya ini sebenarnya filosofinya. Kalau kau jadi manusia, kau harus sadar bahwa dirimu itu manusia. Penuh dengan kesadaran menjalani kehidupan ini. Ini juga karya Hayy bin Yaqdhan ini juga sudah diterjemahkan. Nafila kalau nggak salah diterbitkan di Jogja. Gitu. Bagus sekali novel itu. Dia ingin menjelaskan, menyatukan cara pandang perdebatan filsafat. Sebenarnya siapa yang punya otoritas untuk mendapatkan pengetahuan? Apakah bergantung pada akal atau wahyu? Sampai kemudian dia bikin satu novel, ada pertemuan dua orang, yang satu orang dididik mengikuti membaca agama gitu ya, membaca kitab gitu. Yang satu itu orang yang dibuang di tengah hutan dan dia mendayagunakan akalnya gitu ya. Sampai kemudian dia dirawat oleh rusa, kemudian dia bertanya tentang alam, tentang kesadaran dirinya, sampai dia menemukan tentang Tuhan. Nanti ketemu namanya orang yang di hutan dengan yang di ini berdialog. Ternyata jalan menuju Tuhan bisa melalui akal, bisa juga melalui wahyu. Itu mungkin pandangannya semacam itu. Itu ada bukunya. Nah, buku itu kemudian dibaca oleh orang Barat, direduksi hanya cerita tentang Tarsan, tentang orang yang bertahan di rimba raya. Nah, itu lama sekali ya, tahun 1000, abad ke berapa itu?
Ada lagi Ibnu Rus ya, Ibnu Rus. Ibnu Rus itu 1126 ya. Al-Walid Muhammad bin Ahmad bin Rus. Biasa dikenal dengan Averus ya. Anaknya seorang hakim di dinasti Murabbitun. Oh, dia seorang hakim, ayahnya juga seorang hakim. Usia 26 dia sibuk di perpustakaan Cordoba dan dia akan menjadi dokter di Marrakesh. Dia pakar kedokteran juga ternyata. Ibnu Rus itu mengarang banyak kitab, misalnya dalam filsafat Al-Jawami' fil Falsafah. Ada lagi Al-Kuliah Fitib, ya dia punya ya buku kedokteran, terus Mabadi' Falsafah, Tahafut Falsafah. Di fikih masih jadi rujukan kita itu namanya Bidayatul Mujtahid. Nah, nanti gini. Islam hancur di Andalusia itu nanti ada kaitannya dengan peta pertarungan antara umat Islam dan Kristen. Tahun 1453 Konstantinopel dikuasai oleh Sultan Fatih ya kan. Padahal Konstantinopel itu jantung perdagangan orang Eropa. Orang Eropa marah sekali sehingga nanti kemudian dendamnya dilampiaskan kepada orang Islam di Andalusia. Jadi 40 tahun kemudian 1495 kalau nggak salah orang-orang diusir dari yang dipaksa untuk masuk Kristen atau kemudian dia keluar dari ini. Baik, saya pikir ini nanti ini kan saya rekam, jadi begini, saya nanti masih ngajar lagi SPI kan, nanti yang SPI yang satunya nanti saya akan fokus membedahkan Abbasiyah, rekamannya tak kirim ke teman-teman sekarang, jadi biar dapat 2. Kalau dikejar ini waktunya nanti nggak maksimal juga, sudah jam 10.03, jadi kita sudahi untuk sekarang pembahasannya 2 ya, antara Andalusia dan Abbasiyah. Cuma ini Andalusia, nanti di kelas satunya saya akan bahas Abbasiyahnya yang fokus untuk direkam. Yang dari sini tak kasihkan kelas 1, yang kelas satunya dikasihkan ke sini. Saya kira itu. Afuminkum billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.